Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Wala halla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita curahkan, kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesudah itu kita mengharap, kita memohon, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua mendapatkan syafaat pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya Allah. Wahai saudaraku dan saudariku seagama, yaitu agama Islam yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada waktu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 35 tahun. 5 tahun sebelum kerasulan beliau. Pada waktu itu orang-orang hendak merenovasi Ka'bah. Mengapa? Karena Ka'bah sudah rapuh dan batu-batunya sudah tua. Sesudah itu Mekah dilanda banjir yang besar sampai ke Baitul Haram. Allahu Akbar. Maka orang-orang yang melihat Ka'bah takut apabila Ka'bah runtuh, karena Ka'bah semakin lama semakin rapuh. Singkat kisah, pada waktu merenovasi Ka'bah, orang-orang Quraisy bimbang antara merenovasi atau tidak, karena mereka takut. Tetapi ada seseorang yang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah, dirinya yang mengawali pembangunan merobohkan bangunan Ka'bah. Jadi orang yang pertama yang mengawali perobohan Ka'bah yaitu Al-Walid bin Al-Mughirah. Melihat hal itu, maka orang-orang, karena melihat Al-Walid tidak apa-apa, maka semua orang mengikuti apa yang dilakukan oleh Al-Walid bin Al-Mughirah. Terjadilah renovasi Ka'bah. Singkat kisah, sudah terbentuk Ka'bah dengan batu-batu yang baik oleh orang-orang Quraisy, maka tinggallah Hajar Aswad. Pada waktu hendak memasangkan Hajar Aswad, orang-orang Quraisy, kabilah-kabilah, pemuka-pemuka kabilah, mereka saling berselisih.
apakah kabilah itu, apakah pemuka itu, dan apakah pemuka itu. Jadi mereka saling berselisih. Sampai-sampai hendak terjadi pertumpahan darah. 4 atau 5 hari belum ada keputusan siapa yang berhak memasang Hajar Aswad tersebut. Belum ada keputusan siapa yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya yang semula. Tidak lama kemudian ada Abu Umayyah bin Al-Mughirah. Dirinya memberi nasihat, memberi jalan keluar. Abu Umayyah bin Al-Mughirah berkata, ada jalan keluar tentang perselisihan ini. Jalan keluarnya, siapa yang pertama kali yang datang melewati pintu masjid, maka dirinya yang berhak memasukkan, meletakkan Hajar Aswad. Ini kata Umayyah bin Al-Mughirah. Singkat kisah, pada waktu besok harinya, pada waktu esoknya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berusia 35 tahun, yang berumur 35 tahun, beliau yang pertama kali masuk lewat pintu masjid. Pada waktu mereka mengetahui, pemuka-pemuka, orang-orang Quraisy mengetahui hal itu, maka mereka berkata, itu adalah Muhammad Al-Amin, orang yang dipercaya, orang yang jujur. Maka kami redha apabila dirinya yang meletakkan Hajar Aswad. Subhanallah. Seketika itu orang-orang berkumpul mengelilingi Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Beliau berkata, Nabi kita Muhammad berkata, apa kata beliau? Beliau minta dibawahkan selendang kain. Kata beliau, bawahkan satu selendang ke tempat ini. Maka orang membawahkan satu selendang, lalu selendang tersebut diletakkan, lalu Hajar Aswad diletakkan di tengah-tengah selendang. Lalu beliau menyuruh pemuka-pemuka yang bersengketa, yang berselisih, untuk memegang ujung-ujung selendang tersebut. Lalu orang-orang berbondong-bondong melakukannya. Pada waktu sampai ke Ka'bah, lalu beliau mengambil Hajar Aswad tersebut dan meletakkannya ke tempat semula. Subhanallah. Inilah pemecahan masalah, jalan keluar yang sangat-sangat baik. Subhanallah. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Kisah yang sangat menyentuh hati, kisah yang tidak bisa lupakan bagi orang-orang Islam. Insyaallah kita berjumpa kembali dalam kisah berikutnya. Insyaallah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim,
Subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kami akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.